Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang Guntur Romli, apa penjelasan saja terhadap Pak Ismail tadi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bang Karni, kita ucapkan selamat Idul Adha dulu Bang Karni. Kan udah mau mulai Idul Adha, yang mau berkorban semoga amal kurbannya diterima. Dan saudara kita yang di Tanah Suci yang lagi berhaji, semoga menjadi haji yang mabrur nih. Karena malam-malam takbiran diskusi tentang ini, ya kita harus ini Bang Karni. Baik Bang Karni, soal media sosial, tadi saya ingin menanggapi dari Mas Fahmi. Mungkin Mas Fahmi melihat ini dari hal yang katakanlah keriuhan dan mungkin pada aspek yang katakanlah sampai ada istilah membahayakan. Tetapi saya ingin melihat fenomena di media sosial ini Bang Karni sebagai hal yang positif. Yang pertama adalah kita bersyukur segala pertikaian dan segala perbedaan pendapat itu beralih ke media sosial daripada di dunia nyata. Kalau perang mulut dan gontok-gontokan itu di dunia nyata, itu akan lebih berbahaya Bang Karni. Kalau kita kan saling mention ya dengan keriuhan dan sebagainya, tapi itu hanya di dunia maya yang tidak melibatkan hal yang fisik. Itu yang pertama Bang Karni. Yang kedua adalah bahwa terkait media sosial ini memang terkait siapa yang menggunakannya, siapa pelakunya, man behind the gun. Jadi secanggih apapun senjatanya tapi tetap tergantung adalah manusianya. Kalau manusianya ingin menggunakan itu hal yang sangat positif, maka produknya adalah hal yang sangat positif. Nah, sisi positif dari media sosial dalam konteks demokrasi kita itu sangat menyehatkan, Bang Karni. Menyehatkan dalam arti bahwa kita perlu percaya bahwa media sosial saat ini menjadi pilar kelima dari demokrasi kita. Setelah yudikatif, eksekutif, kemudian juga legislatif, kemudian di situ juga ada media massa sebelum ini, kemudian ada yang namanya media sosial. Selama ini media massa yang katakanlah terkooptasi oleh sebuah rezim, kadang-kadang itu hanya melegalkan sebuah kekuasaan. Sehingga lagi-lagi kita tidak akan pernah mendapatkan kritik dan kebenaran. Oleh karena itu, fenomena yang mutakhir bahwa pembaruan, bahwa demokratisasi itu memang muncul dari media sosial. Arab Spring, musim semi Arab tahun 2010 yang dimulai, 2011, itu dimulai dari Facebook. Di situ ada seorang demonstran di Tunisia yang membakar diri kemudian viral kemana-mana. Itu salah satu aspek yang positif. Kemudian Pakatan Harapan, kelompok oposisi di Malaysia, itu bisa menumbangkan rezim sebelumnya, Barisan Nasional, yang sudah berkuasa selama 60 tahun dengan menggunakan media sosial. Karena waktu itu media massa, kemudian juga terutama media pemerintah sangat dikuasai oleh pemerintahan. Jadi saya lihat bahwa media sosial ini memang sangat berpengaruh, tapi lagi-lagi untuk hal apa? Untuk hal negatif, kita bisa melihat bagaimana propaganda ISIS yang menggunakan media sosial, khususnya Facebook dan juga WA dan juga Telegram, ya, yang bagaimana mereka menyebarkan propaganda dan merekrut yang mereka sebut sebagai pejuang, yang sebenarnya adalah para teroris dari seluruh dunia, ya, di propaganda akan digaji yang baik, yang akan menikahi perempuan yang cantik dan sebagainya. Akhirnya mereka tertipu ke Syria ataupun ke Irak, ternyata mereka bergabung dalam jaringan terorisme dan ISIS, negara yang dijanjikan itu ternyata bohong belaka. Ini sebagai pengantar. Maksud saya bahwa kita perlu melihat aspek dari dua sisi, apa yang positif dan negatif dari media sosial. Terkait kebenaran, Bang Karni. Kebenaran, saya teringat pernyataan dari Michel Foucault, seorang filsuf postmodern, yang mengatakan bahwa kebenaran itu sebenarnya adalah relasi antara ilmu pengetahuan dan kekuasaan. Bahkan dia sendiri yang saya tangkap sangat menghindar dengan kata kebenaran,
Karena kebenaran dalam era postmodern itu sebenarnya adalah soal relasi. Nah, ketika kita bicara soal media sosial, di situ ada ilmu, ada teknologi, kemudian di situ juga ada relasi dengan yang disebut dengan kuasa. Maka kebenaran itu tidak lagi tunggal. Sangat ditentukan bagaimana sesuatu informasi itu dibentuk. Misalnya dalam media sosial, kalau kita lihat akun Twitter, terkadang apa yang disebut dengan kebenaran, kita ngelihat followernya berapa, retweetnya berapa, viralnya berapa. Nah, itu yang sekarang menjadi aspek dalam tanda kutip kebenaran di media sosial. Dan tentu saja ini bukan yang benar sebenarnya, tetapi inilah kenyataan kalau kita bicara pada aspek media sosial saat ini. Dilihat mana yang viral, mana yang retweetnya banyak, mana followernya, karena kekuasaan di situ bukan disebut dengan kekuasaan yang resmi, jabatan politik dan sebagainya, tapi dalam aspek yang lebih luas, akun katakanlah yang verified di Twitter, dengan yang tidak verified, dengan follower yang besar, dengan yang tidak, retweetnya yang banyak, dengan yang tidak, itu memiliki kedudukan kuasa yang berbeda, yang diciptakan, yang salah satu dibentuk dalam kata Foucault juga sebagai diskursus, sebagai wacana. Nah, wacana dalam media sosial inilah yang sekarang kita perlu sikapi secara kritis. Dan tentu saja jangan menyebut dulu sebagai sebuah kebenaran. Misalnya ini informasi dari media sosial, ini informasi dari Twitter, ini dari Facebook, dan belum tentu benar adanya. Nah, lanjut ke soal yang lain adalah tadi Mas Ismail juga sudah menyebutkan persoalan adalah persoalan data. Saya kira ini adalah hal yang sangat krusial ketika kita bicara soal percakapan di media sosial. Meskipun kita sebut tadi ada aspek negatif dan sebagainya, tapi dibandingkan apabila itu berujung kepada kegiatan yang nyata di darat, ada konflik fisik apalagi dan sebagainya, lebih baik kita berdebat di media sosial. Kemudian kepada yang soal tema, karena di media sosial tema kita malam ini, media sosial belum kampanye perang sudah dimulai. Karena saya lihat memang media sosial ini atau dunia maya itu adalah perluasan dari kegiatan-kegiatan yang ada di darat. Bahkan sebelum dan setelah. Misalnya hal-hal yang rumor, hal-hal yang gosip, mungkin media-media resmi itu enggan untuk menulis. Ya, karena itu terkait misalnya kode etik. Terkadang-kadang itu lebih dulu tersebar di media sosial. Jadi bagaimana perluasan dari yang namanya dunia nyata atau kegiatan yang ada di lapangan itu diperluas dalam dunia sosial atau malah mendahului atau setelahnya. Kita dulu itu kita sebut sebagai percakapan warung kopi yang merupakan percakapan tidak resmi, perluasan dari katakanlah kegiatan-kegiatan yang resmi. Saya kira di media sosial juga ada fenomena seperti itu. Oleh karena itu, kadang-kadang kita tidak bisa terhindarkan kampanye belum dimulai, aturan belum dimulai, tapi sudah resmi di media sosial. Karena sifat dari media sosial adalah dia perluasan dari kegiatan-kegiatan dalam tanda kutip apakah resmi atau apapun yang ada di dunia nyata. Nah, disitulah pertempuran gagasan dan ide memang harus berdasarkan data, berdasarkan fakta, bukan berdasarkan hoax. Nah, kalau kita bicara soal hoax, kalau bicara soal fitnah, tentu saja ini kita bicara soal kejahatan di dunia maya. Nah, ini yang harus dihindari. Persoalan yang bisa kita kemukakan, saya kira yang bisa kita katakanlah setujui, mau yang kubu kanan, kubu kiri atau apapun, kita kembali setia kepada data, kepada fakta, tidak menggunakan hoax, tidak menggunakan fitnah. Ini yang lebih penting. Selama ini, ya karena saya berada di barisan Bapak Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin, ya sebelumnya adalah Pak Jokowi selalu diserang dengan isu-isu hoax. Ya, ini persoalan. Anak keturunan PKI, sukunya dari Tionghoa, kemudian agamanya bukan Islam. Ini adalah hoax-hoax yang terus dipropagandakan, ya, yang diserangkan kepada Pak Jokowi karena ini salah satu aspek negatif dari media sosial adalah kadang-kadang orang memang belum tahu yang mana yang benar atau yang tidak, tapi karena mentang-mentang sudah ada di Facebook, di Twitter, akhirnya dianggap sebagai sebuah kebenaran. Nah, hoax-hoax dan fitnah itulah yang menjadi persoalan yang harus diperangi bersama-sama. Ada masyarakat anti hoax,
ada apa? Gerakan untuk melawan hoax dan sebagainya. Kemudian kalau dalam aspek yang lebih jauh, kalau ini sudah melanggar, ya kita memang harus berurusan dengan laporan ke polisi, kan di situ sudah ada yang namanya undang-undang ITE, itu yang harus dipergunakan. Nah, persoalan lain yang lebih besar menurut saya adalah bahwa demokrasi ini harus kita jaga. Bahwa kebebasan ini harus kita rawat bersama-sama, bahwa reformasi yang lahir dari gerakan-gerakan mahasiswa dengan mengorbankan jiwa, harta dan sebagainya harus kita rawat dengan mengisi kebebasan dan kemerdekaan ini dengan hal yang sangat positif. Kita jangan lagi kembali ke Orde Baru ya, pada negeri yang masa yang sangat tiran, semua tertutup. Kita boleh bertukar gagasan, tapi lagi-lagi kita harus berbicara soal kenyataan, soal data. Jangan lagi fitnah, jangan lagi menggunakan isu-isu sara. Nah, persoalannya adalah memang ya selama ini ketika ada kelompok-kelompok yang syahwat kekuasaan terlalu naik, terlalu banyak, ya, akhirnya menghalalkan segala cara. Al-ghayatu tubarirul wasilah, itu kata orang Arab, bahwa tujuan menghalalkan segala macam cara dengan menggunakan senjata hoax dan fitnah, termasuk juga soal Jenderal Kardus dan juga soal mahar 500 miliar. Nah, ini persoalan. Karena saya menangkap bahwa Pilpres 2019 menurut saya bukan lagi isu soal sara, Bang Karni. Bukan lagi soal, itu katakanlah itu sudah perdebatan dari 2014. Kalau saya menangkap bahwa ini persoalan adalah orang yang punya duit dengan orang yang katakanlah dengan bukti kerja nyata. Ini menurut saya. Ancaman 2019 bukan lagi politik sara, bukan lagi politik hoax, karena sekarang orang sudah tidak bisa dibohongi dengan hoax. Pak Jokowi jelas bahwa dia keturunan siapa, agamanya apa, kemudian bangsanya apa, kerjanya apa. Yang diserang sekarang adalah menggunakan kekuatan uang. Nah, itu yang menjadi persoalan saat ini. Itulah bahwa akhirnya saya akan mengatakan Bang Karni bahwa kita kembali merawat demokrasi kita, kebebasan kita. Kalau memang ingin katakanlah berkompetisi, kompetisilah yang sehat, ya. Jangan menggunakan isu sara, jangan menggunakan hoax dan jangan menggunakan fitnah, dan jangan juga waspadai juga adalah politisasi uang. Nah, ini yang lebih besar menurut saya, Bang Karni. Kita kembali ke medsos tadi. Saya pikir persoalannya kalau hoax ya bisa dituntut segala macam. Pindah juga begitu. Masalahnya yang saya lihat itu terlalu banyak hujatan, penghinaan, caci maki antara dua pihak. Jadi maksud saya itu apakah ini masih bisa kita bilang positif? Ada 3 kategori Bang Karni. Kalau kita bicara soal katakanlah percakapan di dunia maya dan juga ini terkait misalnya dengan kontestasi politik. Ya. Tadi saudara Dede sudah menyebutkan di awal bahwa dalam percakapan itu termasuk juga yang dilakukan oleh tim itu akan menggunakan apa yang disebut dengan 3 itu. Apakah yang disebut dengan kampanye positif, kampanye negatif, atau kampanye hitam. Nah, kampanye hitam ini seharusnya tidak boleh. Ya. Yang boleh adalah kampanye positif dan kampanye negatif. Kampanye positif misalnya, saya akan mempromosikan atau kami atau tim kami akan mempromosikan secara elegan, ya, secara katakanlah persuasif, apa saja keberhasilan yang dilakukan oleh Pak Joko Widodo. Termasuk juga pendekatan nanti atau janji atau harapan ketika Ki Haji Ma'ruf Amin menjadi wapresnya Pak Jokowi. Ini adalah kampanye positif. Sisi yang lain adalah kampanye negatif. Ini disebut dengan yang namanya kritik, Bang Karni. Tidak bisa kita melakukan evaluasi tanpa mengkritik lawan. Itu tidak terhindarkan. Ini misalnya dalam prosedur yang umum ada debat, saling mengkritik. Nah, dalam melihat sisi kelemahan lawan ya kita harus sampaikan. Ya kita harus sampaikan. Ini misalnya terkait ya isu Jenderal Kardus, kemudian mahar 500 miliar ini kan terkait politik uang. Karena perhatian kita adalah soal politik yang bersih dan melawan isu korupsi. Nah, ini yang harus kita sampaikan. Dan ini bukan hal yang
bukan bandingannya apabila dikaitkan dengan isu PHP, isu moral. Ini soal serius ketika kita berhadapan dengan isu mahar, isu politik uang 500 miliar. Nah ini yang persoalan. Kalau kampanye hitam itu tidak boleh. Oke. Sekarang tadi juga dijelasin soal buzzer segala macam, robot. Ya. Bagaimana kita akan dididik kalau ini satu orang punya akun 1.000 orang atau lebih dari itu, dan kemudian kita seolah-olah mendapat opini yang benar. Karena ada 1.000 orang yang ngomong nih, padahal cuma satu orang. Nah ini yang perlu diwaspadai. Bahwa kalau saya pribadi itu malah cenderung tidak hanya tidak menggunakan robot, tapi sudah cenderung tidak menggunakan tagar dalam percakapan. Dalam percakapan akun saya akun real, akun juga sudah verified oleh Twitter ya, dan adalah netizen katakanlah yang bertanggung jawab ya. Kemudian dalam kita ingin kembali kepada percakapan netizen yang otentik, Bang Karni, bukan berdasarkan dibuat-buat, bukan karena banyaknya retweet, bukan karena menggunakan tagar trending dan sebagainya. Malah itu saya melihat kalau ini kita pertahankan bahwa percakapan di netizen ini akan berimbas kepada ketidakpercayaan publik, karena bukan lagi percakapan yang otentik. Tapi berdasarkan rekayasa, trending topik, bukan karena saling komentar, bukan karena saling adu gagasan. Tapi yaitu banyak-banyakan trending, topik, klaim, tagar 2019 ganti presiden itu berapa jumlahnya dan sebagainya. Itu yang disebut dengan permainan tagar yang rekayasa itu. Kalau pengamatan Anda, ini ada kubu sebelah kanan Pak Ismail, ada sebelah kiri. Banyak mana yang bikin robot, rekayasa? Kalau saya tidak merhatikan ke situ, Bang Karni. Itu itulah ininya Bang Ismail Fahmi ya kan. Saya kan katakanlah pelaku, biarlah pengamat yang melihat, yang meneliti. Tapi saya sendiri tidak punya robot, tidak punya akun yang lain. Akun saya verified baik itu di Twitter ataupun page di Facebook. Saya ingin katakan bahwa inilah saya sebut dengan netizen saya, bahwa suara saya suara otentik. Kalau saya mengatakan harus menyanjung, saya harus menyanjung. Kalau saya harus mengatakan mengkritik, saya kritik. Dan kalau saya harus mention, saya mention. Kalau saya kritik Pak Mardhani, saya langsung mention ke Twitter aja. Tanpa ngomong sendiri kayak grundel di TLS. Enggak, saya ingin mengajarkan kalau kamu mengkritik, yang mention aja. Mention ke Bang Mardhani, ke Pak Sandi dan sebagainya yang ingin disampaikan bahwa inilah kritik-kritik saya. Ya, kritik-kritik saya yang disampaikan secara bertanggung jawab. Dan inilah akun saya yang sudah saya verified ya, dan tidak menggunakan kalau ada misalnya dilaporkan tutup akun ganti akun baru atau dengan mengaku disuspend. Nah, menurut saya ini persoalan, itu bukan netizen yang bertanggung jawab menurut saya. Baik, itu. Yang Anda maksud tadi siapa? Ya adalah. Sekarang Mustafa Nahrawardaya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun sudah hari kesekian kita turut berduka untuk bencana Lombok. Ya. Yang pertama yang perlu saya sampaikan, saya Muslim, kita punya prinsip. Saya mungkin bisa di tempat ini ngomong ideal, tapi publik itu tahu apa yang kita lakukan sehari-hari. Jadi dalam alam kita itu ada 3 kelompok. Satu adalah kelompok mukmin, 2 adalah non mukmin, nggak enak saya nyebutnya. Yang ketiga munafikun. Yang ketiga ini saya sangat sulit untuk melihat, misalkan ketika di tempat umum ngomongnya baik, tapi ketika di Twitter ngomongnya jelek. Ini kelompok ketiga, kalau munafikun. Dengan topeng kebaikan, dia bisa menipu orang di tempat umum, tapi di Twitter dia seaslinya. Dalam agama kami adalah prinsip bahwa kita tidak boleh atau harus menjaga 1 kemaluan, 2 lisan, 3 adalah tangan. Ini hadis. Jadi itu prinsip. Mau dunia nyata, mau dunia maya sama saja. Itu hanya wahana. Nggak, kemudian kalau dunia maya itu kita boleh gini, kalau dunia nyata nggak boleh, nggak bisa. Saya jujur saja, main sejak tahun 2009, dipanggil polisi sudah biasa karena kesalahan. Dan saya minta maaf tanda tangan, Mabes Polri, Polda Metro sudah biasa. Meskipun, dan itulah memang langkah-langkah polisi begitu dalam
surat edaran Kapolri nomor 6 10 2015 itu memang kalau ada hate speech bukan langsung di take down, bukan langsung ditindak. Tapi pelaku itu dinasihati, dipertemukan dengan korban, kemudian dikasih tahu dampaknya, lalu didamaikan. Ada 5 langkah sebenarnya. Saya mengalami itu. Oleh karena itu dengan pengalaman itu kemudian memegang prinsip agama, kita nggak boleh jadi munafik seperti misalkan kita di sini ngomongnya seperti Nabi. Tapi kalau lihat di Twitternya seperti musuhnya. Jadi harus hati-hati. Saya mohon maaf sekali, ini saya sampaikan karena memang itulah yang harus kita lakukan. Maaf, memang ada yang tersinggung. Oh tidak. Jadi Twitter itu hanya wahana saja, oleh karena itu mau kita ada di sana di sini tetap harus kita pegang prinsip itu, kita tidak boleh. Saya pernah di LC yang sebelumnya berapa waktu yang lalu saya sampaikan. Saya melakukan tweet, melakukan postingan selalu bertabayun. Al-Hujurat ayat 6 Ustaz. Gak usah saya baca ya. Ada Ustaz di sini. Hai orang yang beriman, kalau dapat berita dari orang fasik maka tabayunlah. Supaya tidak merugikan orang-orang, mencelakakan orang-orang atau pihak yang tidak tahu duduk persoalannya. Al-Hujurat ayat 6. Jadi saya tabayun, meskipun saya sudah tabayun, kadang-kadang terpeleset juga. Oleh karena itu, tadi dibicarakan, wah ada bot. Jangan salah Pak Karni. Meskipun bot itu, misalkan Mas Fahmi ngomong bot itu ada pihak saya, di pihak kami, belum tentu itu bot yang membiayai kami. Karena pihak lawan bisa membuat bot seolah-olah itu kami yang melakukan. Kan tidak ada aturan di Twitter itu. Tidak ada aturan. Jadi siapapun bisa melakukan itu, entah pihak lawan atau petahana atau oposisi bisa melakukan hal-hal yang disebut false flag operation. Jadi bisa bertopeng menggunakan topeng lawan untuk merugikan lawan. Bisa di Twitter, gampang sekali. Oleh karena itu penutupan akun verified itu bukan ukuran keimanan, bukan ukuran ketakwaan, bukan ukuran dia seorang yang hebat, tidak. Karena itu administrasi gampang diurus, gampang lah itu. Gampang. Oleh karena itu, yang perlu saya sampaikan, yang pertama, rata-rata, entah itu dari kelompok oposisi atau kelompok petahana, itu pasti ada upaya, salah satunya, untuk mengaburkan dan menguburkan informasi lawan. Dalam hal untuk mencari keuntungan kelompoknya. Kalau punya prinsip, tidak kami lakukan, kita hanya mengabarkan, kemudian mengobarkan, mengibarkan saja sebuah informasi. Tidak perlu kita mengaburkan, apalagi menguburkan karena itu akan merugikan masyarakat. Tetapi persoalannya adalah ketika pihak lawan, katakanlah petahana kepada oposisi, melakukan pengaburan informasi, penguburan informasi, mau tidak mau harus dilawan. 2014 kami memegang Prabowo Hatta, kami ada di tim media sosial Prabowo Hatta. Waktu itu kami sudah berlawanan dengan yang namanya Jasmev, mengenal betul karakter mereka. Tidak pernah mereka hanya dipanggil polisi atau dihukum, tidak pernah ada dari mereka. Tapi masyarakat tahu perilaku mereka, perbuatan mereka, kebiadaban mereka tahu. Mau ganti nama apa, orangnya sudah itu saja. Nah, belum lama ini kami dipanggil sama kepala cyber, saya dipanggil, ketua Jasmes juga dipanggil. Oke lah, coba kita puasa dulu tidak berkelahi gitu. Pas Ramadan kemarin. Bagus banget Pak Rahmat Wibowo, salam hormat. Kita disuruh tidak berkelahi lagi selama Ramadan. Ini ide baik. Saya malah usul bagaimana kalau setelah Ramadan nggak usah berkelahi lagi. Caranya adalah hakim tidak boleh bermain, hakim wasit sepak bola tidak boleh main dalam lapangan. Jadi kalau tadi disebut regulator harus tidak boleh bermain, ya memang betul. Hakim harus tiga-tiganya, mau oposisi, petahana, mau regulator, mereka harus diedukasi. Buktinya apa? Tak kasih tahu Pak Karni. Sampai sekarang yang disebut sebuah akun di Twitter, terutama paling besar nih, yang mengaduk-aduk informasi menjadi informasi fitnah, memproduksi informasi apa-apa, bahkan dia masuk ke website PP Muhammadiyah diganti kontennya, kemudian seorang kader Muhammadiyah masuk penjara, namanya kakek detektif. Itu bukan Korean, apa susahnya menutup akun tersebut dan itu diakui semua orang. Sudah diakui. Dia bukan akun real, tutup saja. Semua akun kayak itu enggak, entah itu milik siapa, tutup saja.
Di Pilkada Jateng, itu Pak Sudirman Said dikatakan selingkuh dengan Ida. Sekarang si Sandiaga Uno berselingkuh dengan bintang sinetron Marcella Zalianti. Itu hoax itu, tapi tidak pernah ditutup akun ini. Kakek detektif. Udah kakek detektif melahirkan lagi namanya cucu detektif. Ada lagi namanya banyak sekali. Tapi kakek detektif ini sampai hari ini tidak pernah ditutup. Saya nggak tahu ini yang melihara siapa. Kenapa susah ditutup? Sedangkan akun saya orangnya ada, wajahnya ganteng kelihatan, kalah Habibur Rahman. Tapi saya udah berkali-kali ditutup, bukan soal centang biru, bukan soal centang biru. Mana akun yang pro petahana yang pernah ditutup akunnya tidak pernah ada. Yang banyak ditutup itu udah pasti, yang di take down, yang di suspend itu pasti yang oposisi, gampang sekali. Yang itu yang pertama. Ya, perlu saya sampaikan yang kedua. Tapi ada manfaatnya. Jadi pilkada ini kan tadi temanya ini kok pemilu belum tapi perang sosmed sudah. Ya, persoalannya adalah hari ini ada 4 tagar yang berkelahi di dunia maya. Satu adalah 2019 ganti presiden, beliau inisiatornya. Lalu ada lagi 2019 tetap Jokowi. Lalu ada Jokowi 2 periode, ada lagi Prabowo Sandi. Ada 4 hari ini. Untuk 2019 ganti presiden, itu sebenarnya bukan berafiliasi ke Prabowo. Tapi sudah ada sebelum pengumuman KPU, artinya semua bisa mengambil hikmah, ngambil untung dari adanya 2019 ganti presiden sebenarnya. Mau Prabowo, mau siapa, sayangnya yang melawan Jokowi hanya Prabowo saja hari ini. Yang disahkan KPU hanya 1 pasang, sehingga saya yakin yang mengunduh keuntungan dari tagar itu, yang oleh LSI-nya Mas Denny JA, udah melampaui 52,80%, itu sudah separuh kerja dari pasangan Prabowo sudah dilaksanakan oleh tagar itu. Itu dampak positif dari perlakuan pendukung petahana, sosial medianya petahana, yang tiap hari mempersekusi para pelaku, para penggerak tagar tersebut, yang setiap hari menghadang perjalanan Warisman, yang mengepung bandara, itu berefek pada hasil bahwa elektabilitas kesukaan masyarakat terhadap tagar itu menjadi lebih tinggi dari elektabilitas Jokowi sendiri. Maka harus hati-hati memang, jangan remehkan tagar, itu fakta, tagar nggak bisa dihapus, nggak usah pakai tagar, nggak bisa. Tagar itu memang bagian dari Twitter, bagian dari Facebook, bagian dari Instagram, itu tagar, nggak bisa dihapus. Oleh karena itu, saya paham kenapa Mas Denny JA misalkan hari ini itu memposting tiba-tiba kalah. Tagarnya 2019 ganti presiden itu kalah. Bukan soal kalah dari tagar yang lain. Tetapi setelah pengumuman tanggal 10 Agustus, mesin media sosial yang dimiliki oleh tim ses Prabowo Sandi belum bekerja. Sementara mereka pecah jadi 2. Sebelah kanan saya itu ada 2019 tetap Jokowi, ada Jokowi 2 periode. Bukannya kalah, tetapi karena tim ses yang memegang media sosial belum jalan, ya. Sedangkan yang 2019 ganti presiden ini tidak terkait dengan mereka, tidak bisa masuk tim ses dia. Tidak kalah. Nah, sayangnya saya tidak yakin 100% dengan survei. Meskipun tadi katakan tagar itu bisa dibuat dengan survei pun juga sama. Denny JA itu waktu Jawa Barat itu mengatakan pasangan Saiku cuma 8,2%. Tapi nyatanya Relkon itu kan sampai 32, sekian persen. Artinya selisihnya itu hampir 26%. Jadi lembaga survei maupun tagar di media sosial tampaknya sama saja. Sesuai kepentingan masing-masing. Saya percaya itu. Jadi tidak begitu saja kami mudah mempercayai itu. Nah, yang ketiga, mohon maaf. Perlu saya sampaikan. Ini nanti sampai bulan September tanggal 23 ketika kampanye dimulai, saya yakin resistensi perkelahian tanda petik di media sosial antara kubu petahana dengan kubu oposisi tidak akan berhenti, tidak akan semakin naik, akan semakin naik. Hati-hati. Ketika regulator itu tidak melakukan sesuai dengan relnya, dia tidak on the track, ini akan menjatuhkan seseorang, Saya yakin, karena tren tagar 2019 presiden maupun yang oposisi itu selalu naik sejak April sampai Juli.
ketika Agustus kan terpengaruh dengan pendaftaran capres cawapres. Nanti akan trennya selalu naik. Saya baca dari beberapa penelitian maupun survei mau mini survei di Twitter maupun survei di lembaga survei, trennya selalu naik, tidak pernah turun. Oleh karena itu hati-hati karena ini bisa lagi jebakan. Nah, oleh karena itu Pak Karni, saya ingin cara-cara beradab, cara-cara berkepri kemanusiaan juga dilakukan ketika kita sedang melakukan kampanye, entah itu kampanye di dunia maya maupun dunia nyata. Kenapa? Saya ingin nanti presiden yang terpilih maupun wakil presiden 2019 itu adalah benar-benar presiden yang hebat dan jujur. Kenapa? Ketika seseorang apapun itu termasuk presiden yang dia biasa jujur lalu kemudian dia bohong, orang akan percaya bahwa dia jujur. Sebaliknya, siapapun itu orangnya termasuk presiden, kalau terbiasa bohong lalu dia jujur, maka masyarakat yakin dia bohong. Oleh karena itu, apapun yang terjadi Pak Karni, kita bersama-sama entah kubu saya, entah kubu sebelah, entah kubu siapapun, karena saya juga tidak masuk tim ses, kita mulai hari ini bersama-sama, monggo mari kita saling menurut dan tidak menjadi munafik ketika sini ngomong yang baik-baik. Tetapi kalau saya kan bisa mengetahui ruh-ruh saya, bahkan bisa mengetahui jejak digital seseorang gampang di Twitter maupun di Google. Oleh karena itu dulu pernah ada seseorang yang tidak mengakui, oh itu bukan tweet saya, gampang di Google ada di server banyak, bisa kita cek. Oleh karena itu saya sampai saat ini tidak pernah kita lari dari kenyataan. Saya dipanggil polisi datang, baik-baik, periksa baik-baik, saya suruh tanda tangan, minta maaf, tanda tangan. Selama itu saya anggap dikatakan salah, tidak masalah, kita akui saja, gentle saja. Kita tidak perlu mengatakan itu bukan saya yang bikin. Padahal ini zaman modern, saya kira Mas Salim Fahmi, Ismail pun bisa melakukan itu. Ini seperti mata Tuhan dia itu. Dia bisa tiap hari nelpon saya subuh-subuh, itu tweetmu berbahaya, terpaksa saya rem. Ini seperti mata Tuhan dia itu. Jadi berbahaya bagi saya, tapi sebagai rem, itu bagus seperti beliau-beliau ini. Tapi tolong jangan hanya saya saja nih telepon subuh-subuh. Telepon yang sana juga. Hah? Sama polisi juga datang subuh-subuh bareng sama dia. Oke, yang terakhir Pak Karni, ini kan kita perlu etika media sosial. Saya mohon, ini saya khusus untuk kelompok kami saja, saya tidak menyarankan untuk kelompok petahana, kelompok kami. Tolong laksanakan tahapan-tahapan fikih informasi supaya kelompok yang oposisi ini tetap dikenal kelompok yang baik-baik. Tidak pernah dikenal sebagai kelompok yang munafik tadi. Apa itu? Yang pertama, mohon ketika mendapatkan informasi berita capture dari Instagram, dari Twitter, dari Facebook, maupun dari manapun, tolong satu ada tabayun, cek kemanapun sumbernya berada, jangan langsung share. Pertama. Yang kedua, lihat asas manfaatnya. Sudah benar, tidak perlu di-share kalau nggak ada manfaatnya. Kalau sudah benar ada manfaat, boleh di-share. Tetapi yang ketiga yang paling hebat adalah ini ajaran Al-Quran. Kalau tidak tahu apa-apa, ragu, tidak tahu harus berbuat apa ketika mendapatkan informasi, tolong diam saja. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fayakul khairu al yasmut. Jadi ini hadis luar biasa untuk kita semua. Bagi siapapun, kalau tidak paham cara memainkan media sosial, tolong diam saja. Supaya kita tidak terjerumus ke alam dosa. Begitu Pak Karni. Jadi, ada pertanyaan Pak Karni? Ya kalau begitu pertanyaannya sama deh. Yang kelompok Anda tidak pakai robot juga? Kita tidak punya duit. Tidak punya duit. Duit dari mana? Itu robot itu mahal. Mahal tadi disebutkan 10 juta untuk berapa menit. Jadi yang punya robot yang bisa membayai pasti orang yang takut kekuasaannya hilang. Pasti begitu. Kita tidak punya duit. 500 miliar itu kan hanya isu yang dilemparkan Andi Arief. Perlu saya sampaikan, Andi Arief ini pernah meng-WA saya. Ini biar dia membaca. Bagaimana kita menilai Andi Arief. Mengirim WA saya. Tim kami namanya NC Manajemen menemukan fakta. Ternyata Mustafa itu adalah pemilik akun Kakak Detektif. Lah wong dia yang menghandle passwordnya PP Muhammadiyah kok. Saya pengurus Muhammadiyah, masa saya dibalik akun Kakak Detektif. Ini Andi Arief. Sampai sekarang nggak bertanggung jawab itu. Nggak minta maaf kepada saya. Jadi jangan dipercaya mulut beliau. Jadi hati-hati mengeluarkan ini, tabayun dulu. Enggak pernah tabayun ke saya langsung seperti itu.
Maka tabayun ini penting. Hal hujurat ayat 6 tolong dibaca semuanya. Ini khusus yang kelompok kita, yang oposisi. Jaga adab, jaga mulut, jaga tangan, kemudian jaga kemaluan. 3 itu saja saya kira insya Allah mau tahun berapapun media sosial akan terjaga dengan baik. Jadi yang Sakti Mandraguna itu akun kakek detektif. Gimana? Akunnya kakek detektif. Yang mana Pak? Yang Sakti Mandraguna Anda bilang. Iya, sakti sekali. Sampai dari detik ini, ini sepakat nih saya kelihatan. Sampai detik ini akun ini tidak pernah disentuh, tidak pernah ditutup. Padahal semua orang sudah melaporkan. Apa harus lapor kepada polisi? Kan ada patroli cyber, Apa susahnya menutup akun ini? Ini produsen fitnah terbesar abad ini yang dilakukan. Yang biasanya ini adalah berisi tweet-tweet tentang dukungan terhadap petahana. Saya nggak tahu siapa pemiliknya ini. Dulu ada namanya digembok, sudah ditutup. Tapi ini adalah mutannya, berubah menjadi akun ini. Tolong ditutup. Yang siapa presiden negara lain yang bisa menutup ini? Milik siapa ini? Tolong ditutup. Kalau nggak ditutup, ini akan tetap pemilu ini akan kisruh terus. Ini pembuatnya Pak. Coba tunjukkan pihak sana.